Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan eh, tugas uji validitas dan uji hipotesis mata kuliah statistika. Pertama, kita akan membuka SPSS. Kita sudah membuka SPSS. Di sini ada variabel X, kita lihat, dan juga ada variabel Y. Variabel X itu apa? Variabel X itu variabel untuk penilaian pelayanan. Dan variabel Y itu apa? Variabel untuk menilai kepuasan mahasiswa. Nah, kita setelah itu pindah ke Excel. Nah, di Excel itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk ngerekap data supaya lebih gampang dan supaya lebih memindahnya tuh lebih cepat ke SPSS. Di sini kita sudah merekap data dari responden-responden yang telah kita sebar untuk kuesioner. Responden yang kita dapat yaitu ada 30 responden keseluruhan semuanya. Nah, di sini data-datanya semua sampai jumlah total X dan juga total Y. Gimana cara untuk mencari uji validitas? Kita buka SPSS kembali. Uji validitas itu pertama kita rekap datanya semuanya yang tadi di Excel itu kita pindah ke sini. Terus habis itu setelah misalkan kalau udah semua kita analisis. Ke analisis setelah itu ke bagian correlate. Habis ke correlate di samping itu ada bivariate. Nih, bivariate. Pencet setelah itu misalkan kalau udah kita ini pindahin dulu. Pindahin ke sini dulu supaya lebih gampang. Nah, kalau uji validitas itu semuanya itu dipindah ke kanan. Caranya gimana? Kita mencet shift, setelah itu kita klik sampai bawah semuanya, terus itu kita pindah ke kanan. Nah, pindah ke kanan, kita mencet OK. Setelah mencet OK, dapatlah nih korelasinya. Ini korelasi uji validitas kita tuh dari X1 sampai X5 dan totalnya sampai Y1 dan Y5. Nah, penjelasannya saya sudah membuat atau merangkum di Word. Nah, uji validitas. Soal yang saya diberikan kepada saya yaitu kan mahasiswa melakukan perekaman berupa perhitungan pretest dan uji hipotesis dengan menggunakan SPSS dengan instrumen yang memenuhi ukuran sampel, cara mengambil sampel, dan sesuai indikator yang tepat. Uji validitas tadi ini kan ini uji validitas seperti saya nih. Hasilnya itu ini dari ke-8 bukan ke-8 ini ke-5 pertanyaan nilai Pearson correlation atau R hitung yaitu berada di nomor Y3. Apa itu Y3? Y3 itu adalah lebih kecil dari R table untuk nilai sig 0,05 atau R sama dengan 0,361007. Dengan demikian, item nomor Y3 itu dinyatakan tidak valid dan harus dibuang data yang tidak validnya. Untuk membaca R table lebih jelas itu, tentukan terlebih dahulu nilai DF atau degree of freedom dan taraf signifikansi. Adapun nilai DF diperoleh dengan rumus DF sama dengan N kurang 2, di mana N merupakan jumlah kasus atau sampel. Untuk N adalah 30, maka DF sama 30 kurang 2 sama dengan 28. Selanjutnya, perhatikan pada tabel untuk DF 28 dan sig 0,05 diperoleh R table sama dengan 0,3610007. Ini hasilnya. Nah, setelah itu kita lanjut ke uji selanjutnya yaitu uji hipotesis korelasi. Penjelasannya nih di sini ada penjelasannya. Yang pertama untuk mencari uji hipotesis korelasi yaitu analisis korelasi dan digunakan untuk mengukur derajat keeratan hubungan dan mengetahui arah hubungan antara dua variabel penelitian. Yang kedua, derajat keeratan hubungan tersebut akan dinyatakan dengan nilai koefisien korelasi R. Simbol R digunakan untuk koefisien korelasi, sampel sebagai penduga bagi koefisien korelasi populasi.
Dan yang terakhir yaitu simbol R kuadrat atau R square melambangkan koefisien determinasi. Yang seperti saya katakan di awal, X itu variabel untuk kualitas pelayanan dan Y variabel untuk kepuasan mahasiswa. Pertanyaan penelitian yaitu, apakah terdapat hubungan kualitas pelayanan terhadap kepuasan? Nah, jika nilai R hitung itu lebih besar dari nilai R table, terdapat korelasi antar variabel. Dan sebaliknya, jika nilai R hitung itu lebih kecil dari nilai R table, tidak terdapat korelasi antar variabel penelitian. Dapat juga dilihat dari nilai sig 2 tile kecil dari 0,05 atau terdapat korelasi antar variabel. Dan sebaliknya juga nilai sig 2 tile besar dari 0,05 tidak terdapat korelasi antar variabel. Nah, bagaimana mencari ini? Kita pindah lagi ke SPSS. Mencari ini yaitu mencari uji hipotesis. Kita ke analisis lagi, setelah itu ke correlate lagi, setelah itu ke bivariate lagi, dan ini yang tadi bekas yang tadi itu kita pindahin seperti yang tadi dulu, pindahin ke kiri. Nah, untuk uji hipotesis itu yang dipindahkan itu hanya total dari X dan total dari Y. Ini kita pindah ke kanan, setelah itu total Y juga kita pindah ke kanan. Dan kita pencet OK. Setelah itu, dapatlah hasil dari total. Correlation kita dapat. Tuh. Dari X1 sampai Y5. Di sini juga saya sudah menyimpulkan jawaban saya di Word ini. Jadi dalam pengambilan keputusan, dikarenakan persen diukur dari nilai R-nya kurang nilai lebih kecil nilai R table, maka variabel X atau kualitas pelayanan terhadap variabel Y atau kepuasan mahasiswa tidak terdapat korelasi antar variabel penelitian. Seperti itu. Nah, saya juga ingin menjelaskan sedikit lagi nilai ini angka-angka 4, 4, 3, 4, 5, dan 2 itu saya didapat karena saya memakai skala Likert. Apa itu skala Likert? Yaitu pas kita mengisi kuesioner, kita ada yang namanya itu 5 faktor. Yang pertama sangat setuju, yang kedua itu setuju, yang ketiga itu ragu-ragu, yang keempat itu tidak setuju, dan yang kelima itu sangat tidak setuju. Nah, 4 itu sangat setuju itu bernilai 5. Dan setuju itu bernilai 4, ragu-ragu itu bernilai 2, tidak setuju itu bernilai ragu-ragu itu bernilai 3, tidak setuju itu bernilai 2, dan sangat tidak setuju itu bernilai 1. Nah, seperti itu. Setelah itu didapatkan ini terus dijumlahkan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.